Halo semuanya, selamat datang rekan-rekan mahasiswa hukum dan para pembelajar online dimanapun kalian berada. Senang banget bisa nemenin kalian hari ini. Nah, di materi eksplanasi kali ini, kita bakal ngebedah habis-habisan salah satu konsep yang paling krusial di mata kuliah hukum perikatan. Kita akan fokus ke yang namanya perjanjian bernama atau komuninat. Spesifiknya lagi nih, tentang sewa-menyewa. Kita bakal obrak-abrik teori para ahli, aturan mainnya, sampai ke penerapannya di dunia nyata. Udah siap? Yuk kita mulai! Sebagai informasi, seluruh materi presentasi komprehensif yang akan kita bahas ini disusun dengan sentuhan akademik oleh Ibu Sherifah Nuri Siska, SHMKN. Jadi, ini benar-benar dirancang khusus sebagai referensi super valid buat nemenin proses belajar hukum kalian ya. Oke, ini dia gambaran singkat rute belajar kita hari ini. Kita bakal mulai dari pengantar hukum sewa-menyewa, masuk ke konsep dasarnya menurut KUH Perdata, terus kita adu nih bedanya sewa-menyewa dengan sewa-beli. Habis itu kita bahas soal risiko dan kapan perjanjiannya berakhir, dan ditutup dengan referensi pustaka. Sip, kita langsung masuk ke bagian pertama ya, pengantar hukum sewa-menyewa. Coba kita lihat ini. Kalau kita merujuk ke pasal 13-19 KUH Perdata, secara garis besar tuh perjanjian kebagi jadi dua kubu. Di satu sisi, ada perjanjian bernama atau nominat. Ibaratnya, ini tuh perjanjian yang statusnya udah VIP, udah dikasih nama dan diatur sedemikian rupa sama undang-undang kita. Contohnya apa? Ya kayak jual beli, tukar-menukar, dan pastinya sewa-menyewa yang lagi kita bahas ini. Nah, di sisi lain, ada perjanjian tidak bernama atau inominan. Kalau ini tuh perjanjian yang lahir dan hidup dari kebiasaan praktik di masyarakat aja. Dia nggak diatur spesifik di undang-undang, contohnya kayak sewa beli atau leasing. Menarik kan bedanya? Lanjut ke bagian kedua, kita bahas konsep dasar menurut KUH Perdata. Nah, sekarang kita injak gas ke landasan hukum utamanya. Kalau kalian buka pasal 1548 KUH Perdata, di situ didefinisikan dengan jelas banget. Sewa-menyewa itu pada dasarnya adalah suatu persetujuan di mana pihak yang satu janji ngasih kenikmatan suatu barang ke pihak lain dalam waktu tertentu dan pastinya ada harga yang dibayar. Jadi kuncinya di sini ada dua ya teman-teman, penyerahan hak buat nikmatin barangnya dan ada uang sewanya sebagai bentuk kesepakatan. Tapi awas, jangan sampai salah kaprah ya. Poinnya sangat krusial banget dan ini sering ditekankan sama pakar hukum kita seperti Prof. Subekti. Itu gini, dalam sewa-menyewa yang diserahkan itu murni cuma hak buat make dan nikmatin barangnya. Sama sekali bukan buat dimiliki. Hak milik absolut tetap aman ada di tangan si pemilik barang. Jadi penyewa itu cuma pegang kendali sementara aja. Ini nih garis batas yang benar-benar bedain sewa-menyewa sama jual beli. Jangan sampai ketukar ya. Oke, masuk ke bagian ketiga. Sekarang kita adu nih, sewa-menyewa versus sewa-beli. Kalau kita jajarin kayak gini, kelihatan banget kan kontrasnya? Seperti yang dijelasin sama pakar hukum Ibu Sri Gambir Melati Hatta, sewa-menyewa itu tunduk 100% sama KUH Perdata, alias masuk golongan inominat tadi. Pas waktunya habis, ya barangnya wajib dibalikin. Nggak ada ceritanya hak milik pindah tangan. Tapi coba deh lihat sewa-beli. Ini tuh inominat, lahir dari kebiasaan aja. Niat dari awal udah beda. Cicilan sewa yang dibayar terus-terusan itu pada akhirnya bakal ngubah status si penyewa jadi pemilik sah begitu cicilannya lunas. Beda niat, beda hasil kan? Nah, sekarang kita masuk ke bagian keempat, resiko dan berakhirnya perjanjian. Terus gimana dong cara berhentinya? Sebenarnya aturannya cukup simpel. Kalau sewanya dibuat tertulis, ya otomatis bakal berakhir demi hukum kalau batas waktunya udah habis. Tapi, kalau sewanya cuma lisan, nah, berdasarkan pasal 1587 KUH Perdata, kalian butuh ngasih tahu dulu sesuai kebiasaan setempat buat nyetop sewanya. Dan ini dia fakta yang sering bikin kaget banyak orang. Di pasal 1576 tuh ditegasin, kalau misal si pemilik tiba-tiba ngejual propertinya, jual beli itu sama sekali nggak mutusin perjanjian sewa yang lagi jalan loh. Beli barang sewaan, nggak bikin sewanya putus. Wah, ini sih benar-benar ngasih tameng perlindungan hukum yang luar biasa buat para penyewa. Tapi, ya namanya juga hidup, kadang ada aja kejadian ekstrim di luar kendali kita kan? Hukum juga mikirin hal ini. Kenalin nih konsep force majeure atau keadaan memaksa yang diatur khusus di pasal 1553 KUH Perdata buat urusan sewa-menyewa. Ini nebahas siapa yang nanggung resiko kalau barang yang disewa tiba-tiba musnah tanpa ada niat jahat atau kelalaian dari siapapun.
Langkah penanganannya dibagi dua sama undang-undang. Pertama, kalau barangnya musnah total alias hancur lebur, ya perjanjian sewanya otomatis gugur demi hukum saat itu juga. Selesai. Tapi yang kedua, kalau musnahnya cuma sebagian, penyewa punya pilihan, boleh minta diskon harga sewa atau batalin perjanjian sekalian. Cuma, yang perlu banget kalian ingat dari pasal 1553 ini, di kedua skenario tadi, si penyewa itu nggak punya hak sama sekali buat nuntut ganti rugi ke pemilik. Ya gimana mau nuntut, wong musibahnya juga di luar kendali mereka berdua kan? Terakhir, bagian kelima nih, referensi pustaka pembelajaran kita. Buat kalian yang mau ngulik lebih dalam, materi eksplanasi kita hari ini ngambil fondasi langsung dari KUH Perdata ditambah buku-buku sakti dari ahlinya. Ada karyanya Prof. R. Subekti tentang aneka perjanjian, Ibu Sri Gambir Melati Hatta yang bahas beli sewa, dan Bapak Setiawan soal hukum perikatan. Seperti yang udah aku singgung di awal, sesi eksplanasi ini emang sengaja dirancang sebagai bahan pengajaran yang bisa ditonton sama mahasiswa dan pembelajar hukum online di mana aja kalian berada. Bisa banget dijadiin referensi utama buat nambah wawasan kalian. Nah, sebelum kita beneran udahan, aku mau ninggalin satu pertanyaan yang lumayan berbobot nih buat kalian renungin. Balik lagi ke pasal 1553 KUH Perdata tadi, yang bilang kalau perjanjian gugur gara-gara force majeure, penyewa nggak bisa nuntut ganti rugi. Coba kalian pikirin, apakah pembebasan tuntutan ganti rugi ini benar-benar nyerminin keadilan yang absolut? Terutama nih, bayangin kalau si penyewa udah keluar modal gede banget buat ngerenovasi atau ngembangin tempat itu sebelum bencananya datang. Gimana tuh menurut kacamata hukum kalian? Seru nih kayaknya buat dibahas. Langsung aja ketik opini analitis kalian di kolom komentar ya. Terima kasih banyak udah belajar bareng hari ini, dan sampai jumpa di sesi eksplanasi selanjutnya.